Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk semua ini? Belum, Pak. Belum semua. Lalu ya, tunggu ya. Oh, hilang. Ayo ulang. Ini siapa yang record ini? Oh, iya. Oke. Alhamdulillah. Saya absen dulu ya. Kelas 7B. Akmal, ada? Hadir, Pak. Ini sih. Ulang. Oke. Al-Ghifari. Algi ada, Algi. Halo. Ada, Pak. Alin. Ada, Pak. Hadir. Louis. Hadir, Pak. Alia Faiza. Hadir, Pak. Ataya Syakwil. Nah, gitu nyalain ya. Syafi. Hadir. Demas. Hadir. Faika Atia. Ya, Pak. Farel. Hadir. Ya, oke. Farel, ada Farel? Hadir. Gendis. Hadir. Angga. Hadir, Pak. Ibrahim. Hadir, Pak. Kamila. Hadir, Pak. Keisha. Hadir, Pak. Enji. Kenji mana Kenji? Belum ada ya? Kenji belum ada. Ayah. Hadir, Pak. Fakhri. Hadir, Pak. Hadir. Akbar. Hadir, Pak. Tian. Hadir, Pak. Rizky. Hadir, Pak. Mutia. Hadir, Pak. Nadia Aidin. Hadir, Pak. Anita. Hadir, Pak. Rasen. Mana Rasen? Belum ada Rasen. Raden Muhammad, Rasen, Ria. Rashid. Belum ada ya? Rafa. Hadir, Pak.
Fatenten. Hadir, Pak. Revan. Revan ada Revan. Pan. Video dimatiin. Belum ada ya, saya tandai kamu. Salma Alia. Salma. Bapak kenapa saya di spotlight sih, Pak? Salma. Mama ke toilet dulu, Pak, katanya. Oh, ke toilet dulu. Sayid. Hadir, Pak. Safa. Hadir, Pak. Tiara. Hadir, Pak. Nata. Hadir, Pak. Zeta. Zeta belum ada. Udah. Tandain dulu. Yang belum hadir, Kenji, Rasen, Revan, Zeta. Tolong di grup di ini ya, di kasih tahu. Udah mau mulai kita ya. Oke, minggu lalu kita nggak belajar ya, karena minggu lalu itu adalah pekan perbaikan. Jadi waktunya yang remedial ataupun perbaikan nilai itu di pekan lalu. Jadi lumayan free lah ya, jadi anggap aja itu liburan. Nah, minggu lalunya lagi, 2 minggu yang lalu, kita udah belajar materi yang baru, yaitu tentang kalimat terbuka, kalimat tertutup. Ya, dan juga ada tugasnya latihan 1 dan latihan 2. Review sedikit tentang materi minggu lalu. Tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup, bahwa kalimat tertutup itu kalimat yang kita sudah tahu nilai kebenarannya. Apakah dia itu kalimat yang salah atau dia kalimat yang benar. Nah, kalau kalimat terbuka itu adalah kalimat yang kita belum tahu atau belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Ya. Dan biasanya dalam ada bentuk variabelnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu dari tentang kalimat-kalimat itu. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari di halaman 161 ya. Kalau kalian mau buka silakan dibuka halaman 161 di buku paketnya. Pengertian dari persamaan linear satu variabel. Apa sih Pak hubungannya sama kalimat-kalimat yang kemarin ya, kalimat terbuka, kalimat tertutup. Nah, oke, di halaman 161 itu diberikan contoh ada X plus 8 sama dengan 15, kemudian 3X min 7 sama dengan 20, kemudian A per 5 plus 9 sama dengan 12, dan seterusnya ya. 6P kurang 8 sama dengan 4P ditambah 2. Nah, ini semua ini adalah kalimat terbuka. Ya. Kalimat terbuka itu maksudnya apa? Ini kita belum bisa menentukan ini itu benar atau salah sih. Ya. Ini itu benar atau salah sih. Ya. X plus 8 sama dengan 15, benar nggak? Nah, tergantung X-nya berapa dulu. Ya, X-nya berapa dulu, variabelnya berapa dulu. Kalau variabelnya kita ganti jadi bilangan yang benar, maka ini akan menjadi kalimat yang benar. Kalau kita mengisi atau mengganti X ini menjadi bilangan yang salah, maka ini menjadi kalimat yang salah. Nah, itu ciri-ciri kalimat terbuka. Nah, di sini ada tanda sama dengan. Nah, jadi kalimat terbuka yang menggunakan tanda sama dengan itu kita sebut persamaan. Ya, jadi kita sebut persamaan. Jadi persamaan itu adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda sama dengan. Pak, emang ada kalimat terbuka yang pakai tandanya bukan sama dengan? Bisa aja ya, bisa aja nanti tanda sama dengan ini diganti menjadi kurang dari atau lebih dari. Ya. Atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, ini kalau ini namanya bukan persamaan, nanti namanya pertidaksamaan. Ya, jadi ada T-nya nanti sini. Ini akan kita pelajari nanti setelah kita belajar tentang persamaan. Ya, karena kita sedang belajar persamaan, maka di sini tandanya masih sama dengan.
Oke, itu persamaan ya. Persamaan, saya ulangi, persamaan itu adalah kalimat terbuka yang mengandung variabel dan menggunakan tanda hubung sama dengan. Itu di buku kalian ada di halaman 161. Kemudian apa itu linear? Linear itu dari kata-katanya line, line itu artinya garis. Jadi persamaan ini akan membentuk garis lurus. Ya, garis lurus. Dan ciri-ciri persamaan yang membentuk garis lurus itu adalah pangkatnya 1 atau derajatnya 1. Ya, pangkatnya 1 atau derajatnya 1. Derajat itu maksudnya pangkat ya. Dalam matematika derajat itu artinya pangkat juga. Kemudian satu variabel. Ya, jadi kita baru belajar untuk menyelesaikan satu variabel saja. Satu variabel ya di sini variabelnya x. Ini variabelnya y, ini variabelnya a, di sini variabelnya p. Pak, ini kan p-nya ada 2. Kok satu variabel? Nah, selama variabelnya sama-sama P, ya, selama variabelnya sama-sama P, maka ini tetap satu variabel ya. Jadi di situ poin dari satu variabel. Nah, jadi secara lengkapnya persamaan linear satu variabel itu di buku kalian ada tuh halaman 161, yaitu kalimat terbuka yang menggunakan tanda hubung sama dengan, ya, terdapat satu variabel dan variabelnya pangkatnya 1. Ya, itu disebut persamaan linear satu variabel. Sama linear satu variabel. Garis lurusnya yang mana, Pak? Nah, garis lurusnya mana? Wah, pertanyaannya bagus. Garis lurusnya mana, Pak? Garis lurusnya mana? Jadi sebenarnya kalian di sini belum belajar garis ya. Nanti kalau saya tunjukin malah tambah bingung ya. Tapi nggak apa-apa, saya tunjukin aja. Tapi jangan pusing ya. Kalau misalkan ini saya close dulu deh. Pelajaran garis itu nanti maksudnya menggambar garis ya. Menggambar garis itu nanti ada di materinya kelas 8. Gimana caranya menggambar garis? Yang garis miring itu ya, Pak? Yang kayak Bisa miring, bisa lurus, bisa tegak, bisa tiduran, rebahan. Tergantung nanti gambar gimana. Nih, contohnya garis lurus itu maksudnya apa? Kita coba gambar, clear, bisa di clear di sini. Clear all Discord. Nah, misalkan tadi ada X plus 8 sama dengan 15 ya. X plus 8 sama dengan 15. X plus 8 sama dengan 15. Nah, ini ada garis nih warna biru, kelihatan nggak? Garisnya di sini nih, ada angka 7 di situ. Berarti X-nya sama dengan 7. Ya. Ini garis lurus kelihatan warna biru ini. Nah, ini garis lurusnya di sini. Jadi selama variabelnya pangkatnya 1, X plus 8 sama dengan 15. Ya. Pangkatnya 1 di sini ya. Pangkat 1 itu biasanya di aljabar nggak ditulis. Ya. Selama pangkatnya 1, maka ini akan menjadi garis lurus. Contoh lain misalkan saya tambahin X plus Y misalkan. Ada 2 variabel. X plus Y plus 8 sama dengan 15. Jadi gimana gambarnya? Nah, jadinya begini. Lurus kan? Kalau X-nya saya ganti jadi kuadrat. Kalau misalkan X-nya kuadrat lah ya. Kalau udah pangkat 2. Nah, kalau pangkat 2 itu akan menjadi kurva namanya. Ya, melengkung. Nah, ini nanti kalian belajar ini kelas 8. Ya. Kita akan mempelajari yang garis lurus aja dulu ya, yang kayak begini. Belum dimiring-miring ini. Terus kayak gini aja dulu. Nanti kelas 8 belajar kayak begini, kelas 9 belajar yang kayak begini. Ya. Oke, jadi bertahap. Oke, ini saya simpen dulu. Jadi itu ya garis lurus maksudnya seperti itu. Jadi persamaan ini kalau digambar di dalam bidang, X plus 8 sama dengan 15 itu menjadi garis lurus. Ada materinya namanya persamaan garis lurus. Oke, jadi di kelas 7 ini kita cuman belajar untuk menyelesaikan aja satu solusi dari linear satu variabel. Nah, ada istilah yang pertama yaitu adalah akar. Nah, akar ini apa?
Bedakan ya akar ketika kita sedang belajar persamaan linear dengan akar ketika kita belajar bilangan. Kalau waktu belajar bilangan, misalkan akar dari 3, berarti kan gini nulis saya, akar 3, square root ya. Ini akar pangkat 2. Nah, kalau akar saja, ini akar aja nih. Kalau akar dari suatu persamaan itu maksudnya adalah penyelesaian. Ya. Jadi kalau ada kata-kata akar nanti di soal ataupun di buku, maka yang dimaksud dari soal tersebut itu adalah penyelesaian. Jadi akar itu maksudnya penyelesaian. Apa itu penyelesaian? Apa itu penyelesaian dari PLSV? Ya. Jadi PLSV itu kan tadi kalimat terbuka ya. Dan kalimat terbuka itu bisa aja benar dan bisa aja salah. Ya. Jadi bisa benar, bisa salah. Nah, solusi dari PLSV itu adalah kita ambil nilai yang benar dari kalimat terbuka tersebut. Kita ambil nilai yang benar dari PLSV tersebut. Nah, kita sebut itu akarnya itu sebagai solusi atau penyelesaian. Akar, penyelesaian, solusi itu sama aja. Sama maksudnya. Sama maksudnya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa tuh? Homonim ya. Ya, seperti itu loh. Maknanya sama. Nah, contoh gini. Ada beberapa cara ya untuk mencari solusi atau akar atau penyelesaian dari sama linear satu variabel. Kita masih pakai contoh yang ada di sini ya, soal ini. X plus 8 sama dengan 15. Berapa sih X-nya? Supaya X plus 8 itu sama dengan 15. Nah, kita bisa langsung substitusi ke X. Kalau kita langsung tahu ya, kalau kita sudah tahu X-nya itu berapa, langsung disubstitusi berarti, oh ini nih X-nya harusnya 7 nih, berarti 7 tambah 8 sama dengan 15. Nah, berarti X sama dengan 7 ini, ya X sama dengan 7 ini adalah solusi dari PLSV X plus 8 sama dengan 15. Kenapa? Karena kalau X-nya sama dengan 7 ini benar kan? 7 tambah 8 sama dengan 15. Ini menjadi kalimat yang benar. Jadi kita ambil yang benar, X-nya sama dengan 7, maka X sama dengan 7 ini adalah solusi dari persamaan linear satu variabel. X plus 8 sama dengan 15. Sampai sini dulu jelas nggak? Ini cara pertama. Enggak. Cara substitusi ya, langsung tebak aja. Maksudnya langsung, udah tau lah saya jawabannya lah, X itu pasti 7 gitu kan. Nah langsung, X sama dengan 7, selesai. Ya. Nah kemudian ada cara lagi, ya, yaitu seperti ini. Nah ini saya pengen coba meluruskan beberapa istilah yang mungkin kurang tepat. Ya, mungkin juga beberapa guru matematika kadang-kadang juga saya menjelaskan yang kurang tepat. Nah kita akan coba luruskan konsepnya. Mungkin kita pernah dengar yang namanya pindah ruas. Ya, pindah ruas. Apa sih Pak pindah ruas? Nah, ini gini aja, X plus 8 sama dengan 15, pindah ruas. Ya, pindah ruas. X sama dengan 15 minus 8. Oke. Loh, kok tiba-tiba 8 pindah ke sana jadi minus? Dari mana? Dari mana asalnya? Nah, jadi saya coba meluruskan dulu. Ya, pindah ruas itu hanya sekadar apa sih ya, memudahkan aja ya, memudahkan atau cara cepat untuk menghitung. Tapi konsepnya adalah bukan pindah, karena 8 itu kan bilangan. Bilangan itu nggak bisa tiba-tiba dia jalan sendiri ke sebelah kanan ya, tahu-tahu jadi minus. Nah, dari mana dia bisa jadi minus? Ini saya coba hapus dulu. Oke, kita akan menggunakan konsep sama dengan atau kesetaraan atau kesamaan. Bukan kesamaan. Keseimbangan. Ya. Nah, jadi kalau kita mau cari nilai X-nya berapa ini ya dari PLSV ini, nah, kita akan membuat persamaan itu nanti menjadi seperti ini akhirnya. Ya, jadi X sama dengan 7. Nah, ini akan menjadi solusi nanti. Nah, tapi gimana caranya prosesnya sehingga ini mendapatkan X sama dengan 7. Oke. Jadi kita akan menghilangkan yang kita tidak butuhkan di sebelah kiri, ya. Di sebelah kiri masih ada 8, berarti kita harus hilangin si 8 ya. Ya. Gimana cara ngilangin plus 8 itu? Ya, kita harus menjumlahkan lagi dengan lawannya 8. Ya. Kita tambahin di sini, ya. Di sebelahnya 8 ini.
itu lawannya dari plus 8. Lawannya dari plus 8 itu adalah minus 8 ya. Atau kita bisa tulis di sini ditambah dalam kurung minus 8, ini sama aja. Ya, tapi lebih mudah langsung aja minus 8. Nah, kita udah tambahin minus 8 di situ ya, di sebelah kiri. Nah, karena di sini sama dengan, maka di sini belum seimbang nih yang baris kedua. Supaya seimbang, yang di sebelah kanan ini, di sebelah kanan sama dengan, kita sebut sebelah kanannya sama dengan itu ruas kanan ya. Jadi biasanya kan ruas kanannya di sebelah kanannya sama dengan itu ruas kanan, di sebelah kirinya tanda sama dengan itu ruas kiri. Ya, di ruas kiri ini ada minus 8, berarti di ruas kanan juga harus dikurangi 8. Nah, ini baru setara nih, ya, baru seimbang. Ya. Kalau sudah seperti ini, 8 dikurang 8 sama dengan 0. Nah, X tambah 0 bisa kita tulis X saja. Nah, kemudian 15 kurang 8 tinggal dihitung. 15 kurang 8 sama dengan 7, sehingga X sama dengan 7. Ya. Jadi, disitulah kenapa si 8 ini di sebelah kanan itu jadi negatif, karena tadinya kita mau ngilangin si plus 8 ini. Ya. Kita mau ngilangin plus 8, kita kurangin 8, berarti yang di sebelah kanan juga harus dikurangi 8. 8 kurang 8 habis, 0. X plus 0 sama dengan X, 15 kurang 8 sama dengan 7. Nah, X sama dengan 7 ini kita sebut solusi atau penyelesaian atau akar dari X plus 8 sama dengan 5. Sampai sini dulu jelas? Kalau jawab soal harus pakai gitu, Pak. Iya. Kalau soal tugas, iya. Kalau mau ulangan mah bebas ya, kamu pakai cara cepat. Kenapa saya tekankan konsep ini? Karena gini, di dalam literatur matematika itu nggak ada istilah pindah ruas ya. Jadi nanti suatu saat kamu misalkan presentasi matematika ataupun menjelaskan matematika gitu ya di depan orang-orang yang lebih pintar misalkan gitu, ya kita malu aja ada istilah pindah ruas. Pindah ruas itu di dalam istilah di apa sih namanya? Di literatur bahasa Inggris itu nggak ada. Ya, jadi kan sebenarnya buku-buku kita itu kan terjemahan dari buku-buku yang bahasanya Inggris ya, diserap. Nah, kalau kita cari di buku-buku aljabar ataupun buku-buku pedoman aljabar yang berbahasa Inggris, itu nggak ada istilah pindah ruas ya. Yang ada adalah ya ini kita setarakan ya, kita cari mau nyari variabelnya, kita mau cari solusinya, berarti kita harus setarakan dulu. Oke. Silakan nanti untuk tugasnya nanti mengerjakannya seperti ini caranya. Nah, ada lagi contoh lagi ya. Nanti gimana kalau misalkan di variabelnya itu ada koefisien ya, ada misalkan 3 atau 3. Nah, ini di contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah 3y minus 7 sama dengan 20. Seperti biasa, kita mau sampai akhirnya itu adalah y sama dengan berapa. Itu ya, y sama dengan berapa. Berarti kita harus menghilangkan minus 7 dan kita harus hilangin si 3 ini. Gimana caranya kita ngilangin minus 7? Caranya ngilangin minus 7 itu adalah menambahkan lawannya minus 7 berarti. Ya. Jadi ingat lawannya plus itu minus, lawannya plus itu minus dan sebaliknya ya, lawannya minus juga plus. Kemudian lawannya perkalian itu pembagian dan juga sebaliknya. Ya. Jadi kalau ada perkalian nanti dibagi, kalau ada pembagian nanti dikali. Ditambah 7 sehingga ini bisa kita cancel ya. Habis min 7 tambah 7 habis 0, nggak usah ditulis lagi. Yang sebelah kanan jadi plus 7 di ruas kanan. Ya. Nah, ini yang sering dijelaskan seperti ini, pindah ruas seperti ini. Pindah ruas itu ya itu cara cepat aja, cara cepat untuk menjelaskan ya. Konsepnya bukan pindah ruas. Nah, sekarang kita sampai sini 3y sama dengan 27 ya. 3y sama dengan 27. Kita lihat lagi di sini 3y. 3y di situ ada 3 kali y. Kita harus menghilangkan si 3-nya supaya tinggal y sama dengan. Nah, supaya 3-nya ini hilang ya, supaya 3-nya ini dibagi menjadi 1y, kita harus bagi dengan 3 lagi ya. Jadi 3 ini awalnya begini. Awalnya kan gini, 3y sama dengan 27. Supaya 3-nya ini sebelah kiri itu habis, itu harus dibagi 3 kan. Nah, karena di sebelah kiri dibagi 3, sebelah kanan juga dibagi 3. Maka ini bisa dibagi 3 bagi 3 itu sama dengan 1
Ya. Kemudian 27 bagi 3 itu sama dengan 9. 1Y sama dengan 9. 1Y sama dengan 9 atau dengan kata lain Y sama dengan 9. Koefisien 1 dalam bentuk aljabar nggak usah ditulis ya. Sampai sini dulu jelas. Oke, kita akan ke contoh soal halaman 165 latihan 3 ya. Ini akan saya buat menjadi contoh ya, dan sisanya nanti akan jadi tugas. Ya, ini nggak usah dicatat, nanti ada slide sendiri untuk tugasnya. Kita akan mulai dari nomor 1A. Nomor 1. 1A. 2A plus berapa, Pak? halaman 165. Oke. Halaman 165. 2A plus 7 sama dengan 19. Kita akan ngilangin si plus 7 ini ya dengan cara kita kurangin dengan 7. Saya hapus dulu ya. Dia dikurangin 7 di sini, di sini juga dikurangin 7. Oke. Berarti di sini udah 7 kurang 7 habis. Tinggal 2A sama dengan 19 kurang 7. 19 kurang 7 sama dengan 12. 2A sama dengan 12. Di sini masih ada 2A. Ya, kita akan bagi 2A. Ini saya hapus dulu ya biar kelihatan prosesnya. 2A dibagi berapa? Supaya tinggal A aja, berarti 2A dibagi 2. Ya, 12 dibagi 2 juga. Nah, ini bisa yang ini dicoret ya. Ini dibagi 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Jadi tinggal 1A sama dengan 12 dibagi 2. Sama dengan 6, atau dengan kata lain A sama dengan 6. Ini contoh nomor 1A. Jadi soal halaman 165 latihan 3 itu adalah perintahnya nomor 1. Tentukan apakah persamaan berikut ini merupakan PLSV atau bukan. Ya, itu nomor 1. Nah, itu ada 10 soal. Nah, nomor 1 ini adalah PLSV. Nah, apa buktinya dia itu PLSV? Nah, buktinya adalah kalian cari solusinya. Ya, dibuktikan dengan cara kita, ketemu nih solusinya seperti ini. Ini PLSV. Ya. Kalau ciri-cirinya ya, ciri-ciri PLSV tadi kan dia terdiri dari satu variabel, tandanya sama dengan. Ciri-cirinya ya. Tapi hati-hati nanti satu variabel dan ada tanda sama dengan itu bisa jadi nanti dia bukan PLSV, bisa jadi ya. Makanya kita membuktikan bahwa dia itu PLSV itu adalah dengan cara menunjukkan ada solusinya. Menunjukkan ada penyelesaian. Oke. Satu penyelesaiannya. Kalau bukan PLSV itu emang kayak gimana Pak penyelesaiannya? Nah, oke. Kita ke soal yang D. Contoh yang bukan PLSV. Jadi kalau misalkan dia bukan PLSV, dia itu pertama 2 variabel. Ya, ini ada 2 variabelnya, ada A, B kayak gini. Ini udah jelas bukan PLSV. Ya, bukan satu variabel. Ya, ada 2 variabel kan jelas. Makanya di sini jawabannya adalah dia bukan PLSV karena terdapat 2 variabel yaitu A dan B. Ini bukan PLSV. Dan kita nggak usah cari A-nya berapa, B-nya berapa. Ya, ini udah jelas bukan PLSV. Karena kan syaratnya PLSV tadi kan satu variabel dan tandanya sama dengan. Ini 2 variabel, udah jelas. Jadi nggak usah dicari solusinya. Tinggal ditulis aja alasannya kenapa dia bukan PLSV. Oke. Nah, sekarang gini. Nomor 10. Nomor 10 lagi. Yang F. Nomor 1 F. 2, ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. 2 ditambah X per 3 sama dengan minus 2. Ini PLSV atau bukan? Satu variabel sama dengan. Oke, dia PLSV nih. Berarti kita harus cari solusinya. Ya, kita harus cari solusinya. Solusinya gimana? Solusinya adalah
kita harus cari X-nya. Ini 3 per 3. Ingat, per 3 itu artinya dibagi 3. Lawannya dari bagi itu adalah kali. Berarti harus dikali 3. Ini maksudnya apa? Garis terus kali 3. Ini artinya semua yang ada di sini itu dikali 3. Ya, semua yang ada di sini dikali 3. Berarti 3 dikali 2, 3 dikali X per 3, 3 dikali minus 2. Nah, kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Ini 3 dibagi 3, tinggal X. Ya. Kemudian 3 dikali minus 2 itu sama dengan minus 6. Nah, kan kita butuh X-nya doang di sebelah kiri. X sama dengan berapa? Ya, X sama dengan sebelah kanan. X-nya sebelah kiri. Berarti ini masih ada si 6 ini nih. 6 ini harus kita hilangin. Ya. Caranya apa? Kita harus menambahkan minus 6. Ya. Jadi minus 6 ditambah 6 ini nanti habis. Ya. Nanti habis. Minus 6 ditambah 6. Nah, karena di sini tadi ditambahin minus 6, maka di sini juga ditambahin minus 6. Nah, minus 6 ditambah minus 6. Minus 6 ditambah 6 di sini habis. Nah, minus 6 ditambah minus 6 itu sama dengan minus 12. Sehingga X sama dengan minus 12. Nah, ini bukti bahwa dia merupakan PLSV. Sampai sini dulu jelas? Ada yang masih bingung? Ada pertanyaan nggak? Kenapa nggak dikali 3-nya nggak cuma 1 aja, Pak? Kenapa nggak cuma 1? Maksudnya yang mana coba? Kenapa nggak 1 aja? Bisa kayak yang X per 3 dikali 3, terus kanannya juga, tengah-tengah jadi deh. Kenapa cuman ini tinggal gini aja Pak, harusnya 3 dikali minus 2. Nah, nggak bisa gitu ya. Jadi karena di sini ada plus 2, di sini ada 2 plus ya, maksudnya ada 2. Jadi kalau kita mau ngaliin ini dengan 3, ya, kalau ini kita kalikan dengan 3. Jadi gini, awalnya gini ya, kenapa ini 3 itu dikalikan ke dua-duanya. Jadi kan ini awalnya jadi satu kesatuan, ini jadi satu kesatuan gitu ya. Nah, ini kan dikali 3, ini juga dikali 3 gitu kan, biar setara kan? Ya, biar setara 3 kali 3. Nah, 3 kali 2 ini kan ini. 3 dikali ini kan ini. Ya. Gitu. Jelas sampai sini? Oke. Next. Bingung. Ya, kalau bingung nanti disimpan aja dulu pertanyaannya ya. Nanti kalian akan mulai belajarnya itu ketika kalian ngerjain soal. Nah, ini bukan PLSV. Kenapa ini bukan PLSV? Jelas pangkat 2 ya. Pokoknya udah pangkat 2, udahlah. Kak, berarti kalau yang kayak pangkatnya nggak 1, terus kayak bukan PLSV, itu tinggal tulis aja bukan Iya, betul. PL. Ya. Ini bukan PLSV, terus alasannya apa? Oke, Pak. Ya. Jadi jangan jawabannya gini nih, ya bukan, ya bukan, ya bukan, ya gitu ya. Jadi kamu harus tahu juga alasannya apa, kenapa dia PLSV dan kenapa dia bukan LPLSV. Nah, kalau dia PLSV bisa dibuat seperti ini jawabannya. Nah, kalau bukan PLSV bisa dibuat seperti ini jawabannya. Ya, antara ini atau enggak ini. Pak, kalau yang soal yang B itu 8A minus 3A itu PLSV. PLSV atau enggak? Menurut kamu apa? Saya nggak tahu, makanya saya nanya, Pak. Enggak, menurut kamu dulu. Kalau menurut kamu PLSV atau bukan? Iya. Ya, betul. Iya, dia satu variabel kan, sama-sama apa? Sama-sama A. Sama A. Ya udah, iya betul. Itu jawabannya. Nah, tinggal cari kan A-nya berapa kan? Ya, gitu ya. Bisa lah nanti sambil ngerjain. Nah, itu tadi nomor 1. Nanti sisanya yang bukan contoh itu bisa jadi tugas, silakan dikerjakan. Kemudian ke nomor 2, kita ke nomor 2. Nah, di sini ada istilah baru lagi. Ya, jadi kalau istilah tadi yang pertama adalah akar. Akar itu adalah penyelesaian. Nah, istilah yang kedua ini adalah
kesamaan. Jadi sebenarnya ini penjelasannya ada di halaman sebelumnya, halaman 163, 164 kalau nggak salah ya. Tapi saya di sini coba jelaskannya di contoh soal aja, karena kalau dijelaskan secara teorinya sambil mengerjakan soalnya. Jadi gini, tadi saya bilang ada yang persamaan, dia terdiri satu variabel, dia ada tanda sama dengan, tapi dia bukan PLSV. Ya. Nah, yang bukan PLSV itu nanti akan kita sebut sebagai kesamaan. Nah, di nomor 2 ini itu adalah mengidentifikasi atau menentukan ini tuh PLSV atau kesamaan. Ya. Contoh nomor 2A. Nah, nomor 2A ini PLSV atau kesamaan. Nah, kita akan lihat 6P ditambah 9 sama dengan 5P. 6P ditambah 9 sama dengan 5P. Bisa dicari nggak P-nya? Bisa. Ya. Kita coba cari P-nya. Ya. Ini di sini 5P, di sini 6P. Kita akan pindah P-nya ke sebelah kiri. Ya. Jadi kita harus hilangin P yang ada di sebelah kanan. 5P yang ada di sini akan kita hilangin. Gimana caranya ngilangin si 5P? Ya kurangin dengan 5P, ya kan? Ini saya coba hapus dulu ya, biar kelihatan yang mana yang harus dihilangin. Oke, kita akan ngilangin si 5P yang di sebelah kanan. Kita akan menghilangkan 5P yang ada di sebelah kanan ini. Ya, sehingga kita harus kurangin 5P. Itu. Nah, karena yang di sebelah kanan dikurangin 5P, maka yang di sebelah kiri juga harus dikurangin 5P. Itu ya. Nah, sekarang kita hitung dulu. 6P dikurangin 5P. 6P dikurang 5P itu sama dengan P. Ya, 6 dikurang 5 sama dengan 1. 1P ya. 1P atau P aja. Oke, plus 9-nya tetap, belum diapa-apain. Nah, 5P dikurangi 5P itu adalah 0. Habis ya, yang di sebelah kanan 0. 5P dikurangi 5P sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan ngilangin si 9 yang ada di sebelah sini. Caranya gimana? Ya, kita kurangi aja dengan 9. Sebelah kiri dikurang 9, berarti sebelah kanan juga dikurang 9. P sama dengan min 9. Jelas berarti kalau ada penyelesaiannya, kalau ada seperti ini, P sama dengan min 9, maka persamaan ini itu adalah PLSV. Oke. Nah, nomor 2, yang C, contoh yang kedua itu adalah, ini PLSV ya, dia bukan kesamaan. Nah, yang kedua adalah untuk ngecek apakah dia PLSV atau kesamaan. Kita lihat ruas sebelah kiri dan kita lihat ruas sebelah kanan. Ini contoh soal di soal nomor 2 ya. Saya hapus dulu. Ini soalnya begini doang. 4P minus 8 sama dengan 4 dalam kurung P minus 2. Oke, cara mengidentifikasi apakah dia PLSV atau kesamaan, cara termudahnya itu adalah kita lihat ditanda sama dengan, lihat di sebelah kiri, koefisien P-nya ada berapa? 4P. Di sebelah kanan itu koefisien P-nya berapa? Berarti kita harus kaliin dulu yang sebelah kanan ini ya. Kita kaliin dulu sebelah kanan. 4P min 8 sama dengan 4P minus 8 juga. Ya. Kalau semua unsurnya sama seperti ini di sebelah kiri dan sebelah kanan ini sama, maka dia bukan PLSV. Walaupun dia satu variabel dan dia tandanya sama dengan. Tapi dia bukan PLSV. Kenapa dia bukan PLSV? Karena ternyata ya kita tidak bisa mencari solusi dari permasalahan. Maksudnya gini, solusinya ada banyak ya. Karena pernyataan ini selalu benar. 4P minus 8 sama dengan 4P minus 8 itu kayak kita bilang 5 sama dengan 5. Ya selalu benar kan, 5 sama dengan 5 selalu benar. Ya. Jadi seperti itu. 4P minus 8 sama dengan 4P minus 8 itu kita sebut sebagai kesamaan. Oke. Jadi ini bukan kalimat terbuka lagi, ini menjadi kalimat tertutup karena nilai kebenarannya kita sudah pasti tahu, ini udah pasti benar. Ya, mau kita input X-nya berapapun, mau kita input P-nya berapapun, ini akan selalu benar. Ya. Contoh misalkan kita input P-nya sama dengan 10. 4 dikali 10
4 dikali 10 dikurangi 8 di sini ya, 4 dikali 10 dikurangi 8. Di sini juga di sebelah kanan sama dengan 4 dikali 10 dikurangi 8. 40 dikurang 8 sama dengan 32, sama dengan 32. Selalu benar ya. Mau kita masukin P-nya berapa lagi? Mau kita ganti P-nya berapa lagi? Itu akan selalu benar. Mau diganti P-nya berapa? P-nya jadi 0. 4 kali 0, 0 min 8, minus 8. Ya. Minus 8 sama dengan minus 8. Maka ini selalu benar. Nah, kalimat yang selalu benar ini kita sebut sebagai kesamaan. Sampai sini dulu jelas nggak? Coba jelas. Jelas ya? Jadi ini contoh yang PLSP. Jadi kalau PLSP itu kita bisa temu nih berapa P-nya berapa gitu kan. Dan dia solusinya cuma satu. Atau penyelesaiannya cuma satu. Nah, kalau kesamaan ini penyelesaiannya itu adalah tidak terbatas. Karena ini kalimat yang selalu benar. Oke. Sekarang yang ketiga, soal nomor 3. Nomor 2A dan 2C itu udah jadi contoh, jadi nanti sisanya untuk tugas ya. Nomor 3. Ada satu istilah lagi di nomor 3 ini yang kita sebut sebagai ekuivalen. Apa itu ekuivalen? Ada yang pernah dengar ekuivalen? Sebelum saya ngomongin ekuivalen ya. Apa arti dari ekuivalen? Dua persamaan. Hah? Dua persamaan. Dua bersamaan. Persamaan. Kebersamaan. Nyanyi. Syafi, waduh, wah ini minus ini nilainya nih. Minus ini nilainya. Apa enggak? Ekuivalen apa? Dua per pakai P, persamaan. 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 Oke ya. Ekuivalen itu temennya via valen ya. Bukan ya? Garing. Ekuivalen itu kalau bahasa Inggrisnya itu equivalent, pakai Q, equivalent. Lo kok hilang? Dia pindah ke atas sendiri. Kalau saya tahu saya kan ikan. Ini ya dari bahasa Inggris ini equivalent, diterjemahkan atau diserap ke dalam bahasa Indonesia equivalent. Nah, apa maksudnya equivalent? Itu kan sama aja berasal dari kata equal ya. Yang kalau tadi Hangga bilang itu adalah persamaan. Equal. Gimana sih nulis equal? Equal. Tapi gini. Ya, kenapa? Nggak jadi. Nggak jadi. Ekuivalen. Tunggu. Saya kasih ilustrasi kenapa muncul kalimat equivalent ini ya. Contohnya di geometri. Ini kita ke pelajaran yang lain. Ini contoh di geometri ya. Misalkan ada segitiga. Ada 2 segitiga. Anggap aja segitiganya sama ya. Ukurannya 2, 2, 2. Yang satu lagi juga 2, 2. Ini segitiga sama sisi. Ya, yang satu segitiga ABC, yang satu lagi segitiga EFG. Nah, apakah 2 segitiga ini sama? Nah, kalau ada pertanyaan tersebut sama ya, ada kata-kata sama, dari kita identifikasi dulu dari kata samanya. Jadi sama itu kalau dalam matematika itu hanya digunakan untuk dirinya sendiri. Jadi kayak misalkan segitiga ABC ya sama dengan dirinya sendiri. Ya, sama dengan segitiga ABC. Segitiga ABC itu sama sama dengan segitiga ABC lagi gitu ya. Segitiga ABC. Jadi dia akan sama dengan dirinya sendiri. Oke. Nah, tapi kalau misalkan segitiga ABC sama dengan segitiga EFG, nah sama dalam hal apa dulu? Sama dalam hal ukuran. Jadi nggak bisa kita katakan sama dengan. Ukurannya sama itu berarti kita sebut dia ekuivalen. Nah, nanti ada lagi istilah dari ekuivalen dari geometri, itu ada istilahnya lagi. Disebut kongruen ya, tapi itu nantilah. Ini ilustrasinya aja ya. Jadi segitiga ABC ekuivalen dengan segitiga EFG.
dia itu ukurannya sama, ya, ukurannya sama-sama 2, semuanya 2, ukurannya sama 2, ya. Ya seperti itu. Oke, dari kata-kata sama. Nah, ekuivalen itu lebih tepatnya adalah setara, ya. Lebih tepatnya adalah setara tadi ya. Ekuivalen itu adalah kesetaraan, ya, kesamaan nilai, ya, nilainya sama. Oke, jadi ini adalah istilah dari ekuivalen. Kita akan gunakan di nomor 3. Apakah persamaan ini ekuivalen? Jadi nanti di soal nomor 3 ini ada 2 persamaan. Ada persamaan 1, ada persamaan 2. Nah, kalian harus mengidentifikasi apakah persamaan ini ekuivalen. Ya. Apakah persamaan ini ekuivalen? Ini saya hapus dulu. Gimana caranya mengidentifikasi persamaannya ekuivalen atau enggak? Ini persamaan satu variabel, ini satu variabel. Kita lihat di sini ada P plus 4 sama dengan 9. Kita akan buat P-nya ini di sini jadi P sama dengan, ya, di sebelah kiri itu jadi P sama dengan, di sebelah kanan juga jadi P sama dengan. Kalau yang ini dan ini itu sama, maka dia ekuivalen. Ya. Sekarang kita lihat yang ini, P plus 4 sama dengan 9. Kita mau ngilangin si 4 ini. Berarti P ditambah 4, kalau mau ngurangin 4, mau ngilangin 4, berarti harus dikurangin 4. Sama dengan 9 dikurang 4 gitu ya. Ya. Ini udah habis di sini. Ya, tinggal P aja sebelah kiri sama dengan P, kok hijau? P sama dengan 9 dikurang 4 sama dengan 5. Atau sebenarnya sampai sini aja udah cukup ya. 9 minus 4. Ini udah sama ya. P sama dengan 9 minus 4. P sama dengan 9 minus 4. Kalau kita selesaikan jadi P sama dengan 5. Ini juga 9 kurang 4. Yang sebelah sini nih. Jadi P sama dengan 5. Nah, sampai sini aja udah benar. Ya. Kalau udah kelihatan dia nilainya sama, P sama dengan 9 minus 4, dia juga P sama dengan 9 minus 4, ya. P sama dengan 5, ini juga P sama dengan 5, maka dua persamaan ini, P plus 4 sama dengan 9, dan P sama dengan 9 minus 4, ekuivalen. Ya, atau bisa ditulis sebagai ini ya. Jadi P plus 4 sama dengan 9 dan P sama dengan 9 minus 4 ekuivalen. Ya, atau bisa juga pakai tanda yang sama dengan panah kanan, panah kiri. Itu juga ekuivalen. Nah, ini contoh yang pertama, persamaan yang ekuivalen. Ada nggak persamaan yang tidak ekuivalen? Ya, tergantung soalnya. Kita lihat persamaan yang tidak ekuivalen. Lihat di soal yang E. Ya, 4Y minus 7 sama dengan 9, dan 4Y sama dengan 9 minus 7. Apakah dua persamaan ini ekuivalen? Kita akan melihat dari nilainya ya. Oke, saya hapus dulu. Ini sebenarnya nggak nyampe sini juga nggak apa-apa ya. Nggak usah sampai Y sama dengan ya. Jadi cukup sampai sini aja. Sampai sini 4Y sama dengan berapa? Di sini 4Y sama dengan berapa? Karena udah sama-sama 4Y ya. 4Y sama dengan 16. 4Y sama dengan 2. Nah, ini udah bukan ekuivalen. Coba dari awal ya. Kita akan cek. Oke, soalnya seperti ini. 4Y minus 7 sama dengan 9 dan 4Y sama dengan 9 minus 7. Nah, hati-hati dengan kayak misalkan kita Pak, ini kok kelihatannya sama aja nih, minus 7 ada. Di sini ada minus 7, di sini ada 4Y, di sini ada 4Y, di sini ada 9. Berarti ekuivalen dong, Pak. Nah, belum tentu ya. Makanya ketika kita menentukan dia ekuivalen atau tidak, jangan dilihat dari bentuk awalnya. Kita harus melihat bentuknya udah sama atau belum. Di sini kan 4Y-nya minus 7 sama dengan. Kalau di sini 4Y sama dengan. Nah, kita harus buat dua-duanya ini dalam bentuk yang sama-sama bisa kita bandingkan ya. Jadi kalau di sini 4Y sama dengan, maka di sini juga kita buat 4Y sama dengan. Supaya di sini jadi 4Y sama dengan,
Berarti kita harus hilangin si minus 7 ini. Nah, cara ngilangin minus 7-nya berarti 4Y min 7 diapain? Ditambah 7 sama dengan 9. Karena ini ditambah 7, maka 9 juga ditambah 7. Lihat ya. Di sini 4, di sini habis. Minus 7 ditambah 7 habis. Kemudian di sini tinggal 4Y. Sini 4Y sama dengan 9 ditambah 7. Yang sebelah kanan ini 4Y sama dengan 9 dikurang 7. Dari sini aja udah kelihatan. 4Y sama dengan 9 plus 7. Yang ini 4Y sama dengan 9 minus 7. Ini sudah tidak setara ya. Karena kalau di sini kita hitung 9 tambah 7 itu sama dengan 16. Di sini 4Y sama dengan 9 dikurang 7 sama dengan 2. Jadi ini enggak setara. Maka jawabannya adalah 4Y minus 7 sama dengan 9 dan 4Y sama dengan 9 minus 7 itu tidak ekuivalen. Sampai ini. Jadi 4Y minus 7 sama dengan 9 dan 4Y sama dengan 9 minus 7 tidak ekuivalen. Buktinya apa? Buktinya ini tadi sudah kita tulis di atas. Sampai sini dulu jelas? Kalau nggak ekuivalen, tandanya apa, Pak? Tandanya? Kalau di buku sih nggak dikasih tahu tandanya. Tulis aja tidak ekuivalen. Ya. Dan kalau ngada-ngada masa begini sih kan nggak enak ya. Kalau ini ekuivalen ya. Kalau tidak ekuivalen, ya berarti nggak ada sih, nggak ada tandanya sih. Saya belum nemu tandanya. Atau begini. Tulis saja tidak ekuivalen ya. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan yang mau bertanya. Tugasnya yang mana, Pak? Tugasnya, nah oke. Untuk Zeta. tugas. Jadi ya. Emang udah dari awal ada, guys. Astagfirullah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya 14 nomor doang. 14 nomor doang, Pak. 14 nomor, Pak. Iya, Pak. Doang deh, Pak. Doang. Doang itu dikit. Kece abis. Tunggu, Pak. Doang. Karin dulu, Pak. Saya itu dulu kalau ngasih tugas itu 150 gitu loh. Zeta, ini soalnya gampang loh. Oke. Gampang, kan Anda otak matematika, Fahri. Zeta otak Beneran kucing. gampang, tinggal dibulak-balik doang. Tinggal dibolak-balik doang. Bolak-balik itu merepotkan, apalagi turun tangga. Bolak-balik itu berarti. Tunggu, Pak. Aku lagi ngelingkarin yang harus Besok, Pak. Kalau dibalik bacanya Ini Jumat ya. B, B, C, D, F. besok. Pak, ngerjain bareng yuk, Pak. Nah, silakan kalau mau ngerjain Kerja bareng. bareng ya, Pak. Masih ada waktu 40 menit lagi ya buat ngerjain bareng. 45 menit. Silakan kalau mau ngerjain bareng di Zoom ini ya. Kasih, Pak. Mau aku kasih tau nggak jawabannya biar cepet? Mau. Sebentar, harus pakai Kalau cara. nggak ada caranya, ya. Pakai cara ya. Iya Pak ya. Yang Biar semuanya itu. Yang nomor 2 itu Pak yang Fatir jangan ngilang dulu ya. 1B. Caranya itu cuman ya 8A dikurang 3A sama dengan 12 sama dengan 5A sama dengan 12 A sama dengan 12/5. Selesai. Ini udah dicatat belum? Ini saya save PDF-nya aja ya. Gimana, Fahri? Coba ulang caranya. Apa? Share dong, dong. share, Pak. Share, Pak. Pak, yang udah selesai belum off kamera nggak, Pak? Boleh. Share, Pak. Ih, Hangga nggak seru.
Tahu, Udah. mikir kamu udah langsung matiin. Oke, Tuh, jadi nomor Hangga, 1B Hangga, itu sebagai jawabannya teman yang baik 12 kamu per harus 5. beri jawaban. Iya tahu, kasih jawabannya doang Langga. Aku nggak ngerti. Aku itu kan nggak tahu. Gimana, Kayaknya Fahri? kertas aja deh. Ntar 8A min nomor 1B 3A. jawabannya A sama dengan 12 per 5. Ntar. A sama dengan 5 apa? Angga, foto siapa itu? Pak. Jangan Nggak tahu, tunggu Pak. bentar. Pak, ini yang di Pak, saya mau tanya. Hah? Yang di Ngerti. B itu berarti min 3A terus Pak, kirim ke ditambah Sawi 3A. 7B, Pak. Ya kan? Sebentar, saya mau ngirim email dulu Sawi bentar. 7B, Pak. Bang, kelihatan emailnya. Dah lah, saya nyoba sendiri dulu. Saya email ada banyak. Banyak banget emailnya. Banget, Koleksi, Pak. Kan saya tukang bikin email. Email kalian itu semua saya yang buat itu satu angkatan. Satu sekolah. Nggak capek apa, Pak? Capek Ya lah. enggak lah. Apa? Bikin Saya satu-satu, Pak dulu Pak. gila. Enggak satu-satu. Pas pertama kali Itu itu langsung seandroid ya, Pak. 1B. Nanya, Pak. Ya. Bapak, Kenapa? Kalau variabelnya sama langsung dikurangin aja bisa kan, Pak? Misalnya Bisa. jadi oke. Udah, sedang lanjut. Variabelnya sama terus langsung dikurangin 8A kurang 3, 5. Iya, begitu. Bapak, Terus habis jadi 5A apa? Ya 5 sama dengan berapa? 5A sama dengan 8 min 3A. Enggak, itu di situ di soalnya 5A sama dengan berapa? Sama dengan 12. Nah, ya udah, berarti A-nya sama dengan berapa? 12. Bukan. A sama dengan 5. Ya. Bukan. Hah? saya sungguh tidak ngerti. Ini harus pakai Mana cara, Pak. hapusnya hilang. Pakai cara. Gampang Pak soalnya. Ya kan? Ini ya, contoh ya. Misalkan 9G. Oh, G-nya kok gede sih? 9X aja deh. 9X sama dengan 7. Gak ada susahnya. Berarti X-nya sama dengan berapa? 7. 9. 1. Enggak lah. Pak, itu nomor 1I dikerjain nggak sih, Pak? Iya. Pak, nomor Ini kan bagi 1E 9. itu gimana sih? Bagi 9 kan? Jadi X. A enggak, 1A enggak. 7 per 9 Oh gitu. ya, sekarang saya ngerti. Ri. 1E kan itunya udah ada 2, Ri. Jadi 5A gimana? 9. Satu yang B gimana? Itu nomor 3, 3F atau 3E? 3F. B, C, D, F. Kan E udah ada ini 3E. Coba lihat yang tadi dong. Yang 99 ya. Itu, Pak. Iya, Pak. Berarti ini Saya sungguh bingung. Lalu dari ulang. Ya, Pak. Nih, kan awalnya gini kan. 9X sama dengan 7 gitu kan. Berarti Iya. X-nya sama dengan berapa? Nah, 9, supaya sama 1. kan berarti 9X harus dibagi 9 kan? Iya. 7 juga dibagi 9 kan? Iya. Maka X sama dengan gitu. Berarti Kalau kayak gitu tapi masih termasuk apa sih namanya? Ya masuk. PLSP, Masuk. Pak. Masuk. Oke. Pak Fatir, boleh tolong baca WhatsApp saya nggak? Saya bacain di sini. Nggak apa-apa kok. Kerasin, Pak. Saya mau nanya jawabannya bener atau enggak, soalnya saya bingung. Kerasin, Pak. Kerasin. Mana nggak ada? Belum dikirim atuh, Pak. Sabar. Lihat katanya. Gimana sih? Ya, Pak. Bentar, Pak. Flashnya. Males. Nah. Pak, kalau itu PLSB, tulis saja PLSB, boleh nggak, Pak? Udah saya kirim, Pak. Siapa tadi yang nanya? Kenapa? Kalau itu jawabannya benar PLSB, tulisnya gimana, Pak?
Iya, PLSV. Pak, udah saya kirim ya. Ya, betul. Dia PLSV gitu aja. Hah. Atau ya betul, kayaknya dia PLSV gitu. Pak, Bapak ngomong sama siapa? Mana nggak ada, Zeta. Udah saya kirim atuh, Pak. Pak, 1E itu gimana Pak Iya, caranya? betul gitu. Oke. Nah, itu terus nomor berapa lagi? Oh B. iya, nggak jadi. Coba Ini, lihat. Pak. Oh, C. Oke. Ini B. C. Ini PDF saya kirim kemana nih? sawi7b@gmail.com. Sawi7b @gmail.com. Pak, kalau 3A plus 8 itu berarti jawabannya juga ada variabel A-nya ya? Bisa jadi. Pak, ini jawabannya tuh pakai angka atau apa sih Pak? Atau beneran tulis? Pak. Yang mana pakai angka? 1. Sawi7b. Yang mana? Yang mana sih soalnya bukunya? Yang kan nomor 1 itu jawabannya pakai angka kan Pak, bukan Mas cek just. Kalau dia PLSV berarti gini. Kan ada PLSV atau bukan PLSV kan? Tadi kan nomor 1 itu kan. Kalau PLSV jawabannya langsung begini. Ya, pokoknya variabelnya A, misalkan A sama dengan berapa. Kalau misalkan dia variabel 2, udah nggak usah diapa-apain, langsung aja jawab dia bukan PLSV. Atau kalau dia kuadrat tadi contohnya ya, dia kuadrat mana tuh? Kuadrat kayak gini, bukan PLSV, tulis alasannya, gitu ya. Pak, ini jawabannya bisa jadi koma. Jadi nggak usah dikerjain gitu. Bisa, koma bisa, pecahan tadi juga bisa kan? Nggak masalah, variabelnya nilainya pecahan nggak masalah. Bisa aja. Indah. Pak, jadi Saya kalau kirim misalnya ke Sawi7b ya. itu bukan PLSV Pak. Yang mana? Yang jawabnya bukan PLSV karena gitu. Iya gitu aja, sama Ya. kayak ini kan berarti. Sama kayak ini. Iya. Udah saya kirim di Sawi7b ya, coret-coretannya ya. Silahkan dicek coret-coretannya. Nanti video ini juga saya upload. Apalagi? Terus nomor berapa, huruf berapa lagi Pak yang dikerjain? Dicatat aja ini, dicatat atau di screenshot. Screenshot. Oke, bentar. Ya, Pak. Oh, enggak, ini saya. Maaf, bentar. Nah. Pak, yang G itu gimana? Sebentar ya, sebentar. Ini ada yang WA saya nih guru nih, bentar. Ada kesulitan ini dia. Pak, kalau ada 2 variabel langsung aja kan bilang itu bukan PLSV. Iya, plus alasannya. Kenapa tadi? Yang G itu gimana yang G? Yang J? G. 1J. Iya. Dikali aja saya tak. Iya benar. Dikali.
Iya, dikali dulu dong. Dikali dulu kayak kamu pengalian aljabar kemarin. Bu Titin. Pak, kalau yang G itu sama yang kayak Bapak contohin yang di F itu kan X per 3 jadinya dikali 3. Kalau yang ini berarti dikali 11. Sebentar ya. Cek di Juga sini, Bu. Ada akun lagi enggak? Kenapa? Kan yang Bapak, kalau yang di F tadi Bapak contohin X per 3 dikali 3 lagi. Ya kan? Kalau yang G itu dikali 11. Atau gimana? Itu bukannya yang buat penyebut doang. Ya nggak sih? Yang di bawahnya siapa? Penyebut. X. Nah, berarti dikalinya? X. Dikalinya X. X. Jadi X sama dengan X-nya hilang dong, Pak. Di 7. Emang X-nya hilang? Kan kita mau ngilangin yang ada di bawah. Nggak tahu. Pak, saya jadi bingung, Pak. Iya bener, nggak hilang. Nanti kan ada X lagi di sebelah kiri. Lihat nggak ada X sebelah kiri? Oh iya, 15. 15 ntar jadi X. Sorry. Tadi yang G dikali X jadinya. Iya.
Pak, emang di Pak, ini dikumpulinnya kapan? Kamis. Ya kan, Kamis. Jumat, Kamis jam Jumat, 6. Jumat. Oh, Jumat. Jumat. Itu tadi buat yang kemarin hari Selasa maksimalnya Kamis, yang hari Rabu maksimalnya Jumat. Ya, yang mau ke toilet aja ya, silakan. Pak, suara saya macet nggak? Macet. Oke, nggak jadi. Ya, beneran macet kamu. Videonya juga patah-patah. Ya, saya juga lihat kok, Pak. Kenapa sih kok untung patah-patah? datanya nggak patah. Nggak tahu juga saya, Pak. Hihihi. Ih, Koneksinya lagi turun. Pak, kalau yang I itu jadinya 2 variabel bukan sih? Kenapa sih? Aku senyum-senyum sendiri. Zeta nanya ke Pak Fatir tadi. Kasihan dikacangin. Nggak apa-apa, udah biasa. Pak Fatir itu Pak masih Fatir, bingung, kasihan. Putus-putus, serius. Yang I variabelnya 1 atau 2? Itu ada 2 kan kalau dikali. Enggak lah, Berarti variabelnya X doang itu. Kan Pak, kalau dikali kan Berarti jadi 5X tetapnya pangkat jadi 2. pangkat 2. Tapi jawab aja sih, bukan PLSV, ya nggak sih? Nih, contohnya tadi ya. Pangkatnya yang 2 ya, bukan variabelnya yang 2. Kalau X pangkat 2. Berarti I bukan PLSV. Karena titik. Oh, oke. Berarti I bukan karena bla 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 bla. Ya kan? Ya, karena bla 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 bla. Terima kasih, Pak. Saya, no, saya. Pak, kalau yang J juga ya. Kalau J apa tuh alasannya? Alasannya adalah bla 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 bla. Oke, makasih. Kalau karena terdapat variabel yang berpangkat 2, boleh kan, Pak? Pak, lihat lagi yang main tadi, Pak. Kan udah saya kirim di Apa? Sawi.
Tinggal Bapak download. nggak nipu kan? Kirim di grup deh, di grup ya. Udah saya kirim ya. dikirim, Pak. Oh, udah. Ya udah tuh di grup tuh. Ada Kanita yang ngirimin. Faika, kenapa Faika? Enggak, Pak, itu iya gitu, Pak. Bapak, Pak, Apa Rasen? itu ada yang live nggak apa-apa, Pak? Yang live. Iya, Siapa tuh yang live? tadi ada yang live gitu. Siapa, Bapak? Coba saya lihat 2 dulu ya. orang kayaknya. Setahu saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Pak, katanya 14, ini, Pak. 15, Natang 16, lag, Pak. 17, 18, 19, Bapak kan 20. Bapak kan bisa lihat di paling atasnya, Pak, ada berapa orang. Jumlah semuanya. Iya, saya ngeliat nomor absen berapa yang nggak Oh. ada. Dari ulang tuh kan. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 belas. 20 belas. 33. 24 siapa nih? 23, 24, 25. Baru masuk nih. Kenji ada, Konita ada, Revan Pak, ada. Zeta masih nge-lag nggak? Masih. Serius? Kayak koneksi kamu deh. Serius. Masa? Bapak nggak bohong kan? Soalnya di saya udah nggak nge-lag. Di saya nge-lag. Ya, Kalau di saya backgroundnya yang nge-lag. emang nge-lag sih. Kucing saya tidur, Pak. Nggak ada yang nanya. Bener kan? Jangan dibangunin kalau lagi tidur. Dia nggak bangun-bangun, Pak, dari tadi. Tapi saya tahu kok Apa? dia hidup. Tapi emang Karena cuma kalau bilang. tidur tuh susah bangun. Oh iya, badannya masih gerak kan, perutnya naik turun. Iya. Kalau udah tidur susah bangun. Nah, Kalau naik Zeta. turun aneh Kalau dong. udah bangun susah tidur. Tahu deh, Pak. Turun terus. Udah fokus itu tugasnya dikerjain. 5. 11 dikali 8. 88. Pak, yang kesamaan sama persamaan itu maksudnya gimana ya, Pak? Kan masih agak itu. Ya, kalau kesamaan itu tadi, kalau kesamaan ya, Kalian. kesamaan itu kalau sebelah kiri itu sama dengan sebelah kanan. Persis maksudnya ya, nilainya persis. Jadi dia bukan kalimat terbuka lagi. Ya, jadi kalau Dia akan selalu menjadi benar semua. Maksudnya selalu benar. X-nya berapapun atau variabel berapapun dia selalu benar. Cara mastiin Iya, gimana? Sebentar saya share screen. Kesamaan ini tadi ya. Jadi intinya di nomor 2 itu kalau dia bukan kesamaan berarti dia PLSV. Pak, kalau misalnya jawabannya 0 gimana, Pak? Hasilnya kayak X sama dengan 0 itu termasuk kesamaan atau persamaan, Pak? Pak. Kalau 0? X sama dengan 0, tapi kanan kirinya nggak sama. Yang nomor berapa tuh? Nomor 2 apa? B. Ntar, Pak. Itu dapat 10 dari mana? Nomor 2D.
Itu dapat 10. Ya Allah, commute ya. Oh, enggak tuh. Ih. Itu kalau misalnya 10 itu kan apa sih sama jawabannya? Oh. Intinya yang D, kalau kalau kamu masukin X-nya berapapun jadi sama dengan 0 gitu ya. Oh iya. Kalau jawabannya X 0 berarti kesamaan gitu. Nah, kan 0 sama dengan 0 kan? Selalu begitu kan? Nah, itu kesamaan. Oh, oke. Pasti. Nah, tapi kamu tulis buktinya. Ya, tulis buktinya. Oke, dia kesamaan. Buktinya apa ya? Kamu tulis tuh. Kamu masukin X-nya berapa, jadinya berapa. Tadi. Pak, kalau ada X pangkat 2 bisa dibagi X nggak sih, Pak? Ini dibagi. Kalau persamaan nggak usah pakai bukti kan, Pak? Kalau persamaan, pakai bukti juga ini persamaan. Kalau dia PLSV ya, sorry ya. Kalau dia PLSV, dia pakai bukti. Buktinya pakai cara kayak gini, Pak? Iya. Kalau dia PLSV. Saya ngeblank, Pak. Ya? Azan. Pak, kalau X pangkat 2 bisa dibagi X nggak sih, Pak? X pangkat 2 bisa dibagi X, bisa aja. Kalau jawabannya 4 per X itu bisa nggak, Pak? Itu bisa. Apa? Itu masih ada variabel. Oh iya, berarti bukan. Nah. Pak, nanya lagi, Pak. Kalau misalnya dapat kesamaan, Pak, nggak usah udah ditulis caranya X sama dengan 0, perlu kasih alasan lagi nggak, Pak? Kalau apa? Kalau misalnya caranya X sama dengan 0, perlu pakai alasan lagi nggak, Pak? Di atasnya. Kayak. Yang kesamaan tadi ya, kamu jawabannya kesamaan ya? Iya. Ya, yang penting kamu udah dapat 0 sama dengan 0 aja, udah selesai. Oke. Kalau udah 0 sama dengan 0 itu udah kesamaan.
Kalau itu maksimal hari ini, Pak. Soalnya biar yang boleh, Pak. Oke, Pak. Siap. Ya. Oke, siap. Oke, makasih Pak Res ya. Sekarang sudah mulai proses masukin ke handphone kita. Kita masih bisa maksimal sampai jam 6 sore. Iya.